Perkiraan saya untuk sementara ini adalah seal ya, seal yang bocor atau apa. Jadi ini teman-teman penyebab tadi banyak oli atau banyak kotoran di sini itu ya. Ini penyebabnya seal yang di ini bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini teman-teman ada motor ini yang saya kerjakan. Kebetulan sudah saya skir klep, terus seal magnetnya saya ganti, servis throttle body dan semuanya ya. Jadi ini motor Vario 125 injeksi atau Vario 125 FI ya. Jadi kali ini teman-teman selain keluhan untuk kemarin ini ngasep, lalu gasnya kurang spontan, kurang enak ya, kata pemiliknya ya, oli gardannya lebih cepat berkurang katanya. Jadi dari apa penyebabnya itu yang akan kita cari tahu. Jadi di sini teman-teman, perkiraan saya untuk sementara ini adalah seal ya, seal yang bocor atau apa. Jadi yang akan kita bongkar di sini itu adalah CVT. Karena kalau di motor matic ya teman-teman, motor matic itu CVT itu adalah betul-betul inti dari motor matic itu. Karena itu adalah penyambung ya, penyambung tenaga yang dari mesin itu ke roda. Oke teman-teman, kita bongkar saja CVT-nya. Jadi di sini sudah saya siapkan alat termasuk kunci T8 dan kebetulan kita punya impact di sini ya, impact listrik, artinya yang kita cas ya, teman-teman. Oke Otomotif Channel. Jadi sebelum kita lanjut ya, silahkan yang belum subscribe ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Jadi dan jangan lupa like, comment, and share ya. Nanti apakah ada yang kurang atau bagaimana. Jadi untuk teman-teman senior ya, tolong dibantu di kolom komentar nanti. Jadi ini khusus untuk teman-teman pemula dan atau teman-teman yang mau ngerjain motor sendiri di rumah ya. Jadi kenapa perkiraan saya seal ya teman-teman, kalau saya lihat di lubang bawah ini ya, ini banyak oli, bisa kita lihat teman-teman, banyak oli. Jadi di sini penyebab oli mesin masuk ke bak CVT ya teman-teman, atau ke ruang CVT. Baik, kita bongkar saja langsung teman-teman. Jadi teman-teman, kalau yang tidak punya alat seperti ini, bisa pakai kunci T ya, kunci T8. Jadi ini adalah untuk mempercepat pengerjaan saja ya. Baik, setelah semua baut terbuka teman-teman, kita buka saja ya bak CVT-nya. Ternyata teman-teman di bak CVT ini ya kotor sekali, bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini banyak oli ya di sini. Di bak CVT sangat banyak oli, berarti sangat kotor ya. Jadi oli-oli di sini teman-teman bisa menyebabkan bibel ini licin ya. Karena bisa oli-oli yang masuk ke bak CVT ini ya, ke ruang CVT ini akan mengenai puli primer ataupun puli sekundernya ya. Jadi itu bisa menyebabkan motor itu tidak bisa lari atau bahkan tidak enak larinya. Karena akan lambat sekali ya teman-teman. Ya. Jadi di sini solusinya kita bongkar dulu. Kita akan periksa, kita buka pulinya dulu dua-duanya, baru kita akan periksa dari mana asal olinya. Baik, kalau kita buka yang ini teman-teman, kita harus punya tahanan ya. Jadi di sini kebetulan
saya bikin tahanan sendiri ya teman-teman, artinya handmade ya. Setelah kita siapkan tahanan ya teman-teman seperti ini, lalu kita buka satu persatu pulinya. Kenapa saya pakai tahanan seperti ini teman-teman? Karena biasanya yang kita beli ya di toko itu biasanya agak lemes ya, persis kayak gini ya teman-teman. Ini saya beli dulu tapi agak lemes ya, jadi saya bikin aja kayak gini. Oke, sekarang kita buka puli primernya ya. Jadi ini kunci stok 22 ya, lalu yang belakang ini 19. Jadi karena tahanan ini agak pendek ya teman-teman, jadi sebaiknya kita sambung supaya lebih kuat ya. Seperti ini maksud saya teman-teman. Kalau kita pakai impact teman-teman, jadi impact angin itu ya, jadi tidak perlu pakai tahanan kayak gini. Tapi ini saya bikin tutorialnya supaya teman-teman walaupun tidak punya impact juga bisa ya. Setelah mur primer dan sekundernya terbuka longgar ya teman-teman, kita buka seperti ini. Jangan lupa siapkan wadah ya, agar baut atau murnya tidak berserakan. Ini memang sangat parah ya teman-teman, jadi sekarang saya perlihatkan teman-teman. Jadi memang motor ini tidak pernah diservis ya teman-teman. Bisa kita lihat di rumahan rollernya, lalu kolarnya juga sudah kering dari grease ya, dari gemuk seperti ini. Lalu kolarnya juga sangat kotor ya, dan rumahan rollernya juga sudah sangat kotor teman-teman. Jadi ini kita bersihkan ya pakai bensin atau pakai sabun ya teman-teman, seperti ini. Jadi rollernya sudah tidak bundar sempurna ya, tapi sudah agak peyang seperti ini. Sebenarnya ini harus sudah diganti ya, tapi tergantung konfirmasi yang punya motor nanti. Jadi teman-teman bisa kita lihat ya di sini. Jadi saya kasih pencahayaan lebih terang ya biar lebih jelas. Jadi ini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ya di seal as roda ya, atau as gear gardan ini ya. Berarti sealnya yang ini yang bocor teman-teman ya. Jadi sebelum kita ganti, kita bersihkan dulu ya. Jadi sebelum teman-teman bongkar ya, ada dua seal di sini. Ada seal truk as ya yang di depan, dan seal as gear ya yang di belakang. Jadi kita bersihkan dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita bersihkan semua alat-alatnya ya, saya buka juga tadi sealnya. Jadi kita gantikan ya, di sini seal as pulinya ya, atau seal as gigi gardan ya.
Jadi yang ini kalau yang asli ini sekitar 15-an ya, 15.000. Ini yang ori. Jadi kalau yang ori itu teman-teman sudah ada grease ya di bagian dalam sini ya. Jadi seperti ini teman-teman, sudah ada grease ya atau gemuk. Tapi kalau yang imitasi ini tidak ada ya teman-teman. Jadi sekarang kita pasang. Jadi ini teman-teman penyebab tadi banyak oli atau banyak kotoran di sini itu ya. Ini penyebabnya seal yang di ini bocor di as puli sekunder ya. Efeknya di sini teman-teman, pulinya basah tadi saya lihat. Artinya mangkuknya ya, mangkuk polinya basah. Lalu itu menyebabkan motor ini berat larinya ya. Karena kalau sudah basah di sana, otomatis pibel juga kena ya. Dan kalau saya lihat tadi waktu saya bersihkan di rollernya juga sangat kotor ya teman-teman, karena memang udah terkena oli. Atau kebanyakan grease tadi itu. Baik teman-teman, setelah kita pasang sealnya ya, jadi ini sudah bersih semua, termasuk semua primer sekundernya sudah saya bersihkan ya teman-teman, dan sudah saya kasih gemuk di sini atau grease ya di sini, dan di alat-alat yang lain itu sudah saya kasih grease semua. Jadi sekarang tinggal kita pasang ya. Jadi di sini teman-teman kita pasang. Di saat kita pasang, tangan kita harus benar-benar bersih ya. Jadi tidak ada bekas-bekas grease atau oli, karena itu tidak ada artinya nanti. Baik, kita pasang yang bagian primernya dulu ya teman-teman. Jadi di sini tadi waktu saya konfirmasi ke yang punya motor, katanya pakai aja dulu rollernya. Jadi di sini teman-teman ya, kalau di roller Mio itu bebas mana-mana hadapnya. Kalau di Vario itu yang lebih tumpul atau yang lebih banyak lapisan plastik rollernya ya, itu yang jadi kanan seperti ini. Jadi kalau yang kiri yang sedikit ya, yang maaf yang seperti ini yang sedikit plastiknya. Kalau yang ini lebih tebal plastiknya ya, berarti yang tebal ini yang di sebelah kanan ya, sebelah itu ya. Jadi seperti ini teman-teman gitu ya, seperti ini. Lalu kita pasang tutupnya ya. Sekali lagi teman-teman, ini sudah saya kasih grease dan sudah saya bersihkan semua ya. Jadi tinggal kita pasang teman-teman seperti ini ya, seperti ini ya. Dan kita pasang kolar atau busnya ya, yang seperti ini. Ini juga sudah saya kasih grease sedikit teman-teman. Jadi kenapa sedikit? Agar jangan ada cipratan ke pibel. Jadi itu sebabnya teman-teman, di bagian CVT ini harus kita servis maksimal itu ya 3 bulan sekali, agar grease-grease-nya ini kita perbaharui lagi, begitu maksudnya ya. Jadi itu akan membuat pibel roller, rumahan roller awet ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita kencangkan yang puli sekundernya ya. Cukup. Jadi teman-teman, setelah puli primer dan puli sekundernya kita pasang ya, lalu kita jangan lupa kita pasang ring yang di pinion starter.
Baik teman-teman, setelah kita rakit puli primer dan puli sekundernya ya, jadi di sini yang kita perlu perhatikan juga adalah ring tipis ya. Jadi ring tipis ini letaknya di sini teman-teman, letaknya di sini. Jadi gini, letaknya di sana dan yang di sini ya, itu. Jadi ini masang di sana, berarti ring itu letaknya di sini. Cuman teman-teman perlu kita perhatikan, ring ini kita pasang terlebih dahulu ya, seperti ini ya teman-teman di sini. Lalu pinion starter ini. Jadi pinion starter ini sudah kita kasih grease ya teman-teman, di bagian ini pir penahan yang ini ya teman-teman. Di sini kita kasih grease, sama di sini di asnya ini ya, dan di lubang yang di bak CVT. Baik, cara pasangnya teman-teman gampang sekali ya, tinggal kita taruh seperti ini dan kita starter pelan ya, lalu kita tekan sedikit ya, sudah masuk. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah pinion starternya terpasang, tinggal kita pasang di mesinnya teman-teman. Ini paknya jangan sampai terlupakan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu kita pasang bautnya. Jadi di sini teman-teman, kadang teman-teman yang masih pemula itu bingung bagaimana cara membedakan bautnya, atau bagaimana cara mengetahui letak baut satu persatu ini ya, karena panjangnya berbeda-beda. Jadi rumusnya ya, ada rumusnya baut ini. Jadi di saat kita pasang seperti ini ya teman-teman, jadi seperti ini, sisa baut ini ya, sisa baut itu setelah kita pasang seperti tadi itu, sisa baut yang di sini itu kurang lebih sekitar 2 cm ya teman-teman, 2 cm ya. Saya ambil sket mat ya. Biar lebih memastikan, maaf saya salah ya, tadi bukan 2 cm ya teman-teman, jadi ini kita ukur ya. Jadi sisa baut itu adalah satu, bahkan di sini 13 mili ya, kurang lebih 1,5 cm lah, kurang lebih. Sisa dari baut ini setelah kita pasang seperti tadi itu 1,5 cm ya teman-teman. Jadi jarak sisanya di sini itu 1,5 cm. Kenapa harus 1,5 cm ya? Jadi kalau baut itu ya terlalu sedikit sisanya, misalnya sisanya itu sekitar 0,5 cm misalnya seperti ini teman-teman, sisanya setelah kita pasang ya di sini begitu. Kalau terlalu pendek sisanya, maka drat ini akan cepat rusak atau dol ya, atau rusak lah dratnya, loose ya, loose, dol itu bahasa sininya ya. Itu kalau terlalu sedikit sisanya. Jadi kalau terlalu banyak, misalnya 2 cm misalnya seperti ini ya, misalnya 2 cm sisa bautnya, maka yang terjadi nanti di saat kita paksa baut ini masuk di mesin ya, maka akan jebol atau kelebihan ya gitu. Jadi harus pas, kurang lebih 1,5 cm, kurang lebih 1,5 cm ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita ukur bautnya tadi ya, sisa baut yang di sini itu adalah 1,5 cm, berarti tinggal kita pasang. Saya contohkan sekali lagi ya, seperti ini misalnya, sisanya sekitar 1,5 cm, berarti ini bautnya pas. Kalau sisanya kurang dari 1,5 cm, misalnya seperti ini misalnya ya, 1,5 cm misalnya, atau segini, berarti itu bukan bautnya, karena nanti akan merusak drat di sini ya teman-teman.
Jadi kalau dia kelebihan, misalnya baut yang ini, atau jangan terlalu banyak, sekitar segini lah ya, misalnya sekitar segini, sisanya sekitar 2 cm ya, berarti nanti akan membuat mesin ini di sini ya akan jebol ya, rusak. Gitu loh maksudnya teman-teman. Jadi harus pas ukurannya ya. Jadi ini mesin ini tinggal kita tes besok pagi ya. Sekian videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan di like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kami semakin bersemangat membuat video-video yang lainnya. Sekian, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.